Pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mulai ta'lim kita, marilah kita membacakan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan apa-apa yang akan disampaikan oleh guru kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Fatihah ini juga kita niatkan untuk salah satu jamaah kita, yaitu Bapak Boson Effendi yang baru selesai dioperasi. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa berkumpul kembali bersama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul qarnaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya saya serahkan kepada guru kita. pakai ke sini pakai apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ruhi abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ala ali kulli sahabati ajmain ulama sallallahu fid din wal fuqaha wal muhaddithin wa mufassirin summa ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات روح الشيخ حجي محمد مأمون حجي عبد الرحمن روح والدي حجي هاشم وحوس روح الشيخ من شيخ حجي عثمان الفارق محمد راوي روح الشيخ من شيخ ياسين إسحاق الفرنس روح الشيخ من شيخ إسماعيل زين اليمني روح الشيخ من شيخ حجي محمد باقر كه مرسوقي روح الشيخ حجي عبد الوهاب حجي عبد الصمد روح الشيخ محمد الشافعي هزمي روح الشيخ إرفان حلمي روح الشيخ أبي علوي سيد القاس روح الشيخ عبد الحتى المغربي روح الشيخ محمد أمين الحاري المكسي اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح العارفين بجودك كرامك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدين آمين. Kitabul buyu' babul wasaya. Summa qala wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wala'u luhmatun ka luhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhabu. Riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wala, bermula wala itu luhmatun kaluhmatin nasab, itu kekerabatannya sama seperti kekerabatan nasab. La yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, dan juga tidak boleh dihibahkan. Hadis ini masih terkait masalah warisan, terkait dengan wala. Mungkin kalau sekarang sudah tidak ada ya. Wala itu artinya harta yang dimiliki oleh seorang budak yang sudah merdeka. Ya. Jadi budak, awalnya dia budak, kemudian dimerdekakan. Nah, nanti ketika dia merdeka, kalau merdekanya itu orang yang memerdekakan dia, ada orang yang memerdekakan dia. Maka kalau si budak ini punya harta dan tidak ada ahli warisnya, maka harta itu akan jatuh kepada orang yang memerdekakannya. Itu namanya wala. Maka yang mengatakan al-wala liman a'taqa. Wala itu milik orang yang memerdekakan. Itu kasusnya Barirah. Ketika Barirah minta dibantu oleh Siti Aisyah karena dia muqatabah, kalau bisa dia dimerdekakan dengan bayar sekian. Ya, membayar uang sekian kepada tuannya, maka Barirah akan bebas. Dia mengadu pada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk dibantu itu. Akhirnya Siti Aisyah membantu itu dengan persyaratan, bukan persyaratan, tapi tuannya, yang tuan pertama ini boleh dimerdekakan dia, tapi nanti walaknya milik kami. Ya, milik kami itu milik tuan yang lama. Kemudian dilaporkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "I'tiqiha," merdekakan dia. Al-wala liman ataq. Wala itu milik orang yang merdekakan. Syarat apapun yang disyaratkan oleh orang tersebut, kalau itu melanggar dengan kitab Allah, maka syaratnya batal.
maka tetap hak wala milik Siti Aisyah karena merdekakan. Kata Rasul, merdekakan saja. Persyaratan yang dibuat oleh si tuan yang lama nggak berlaku karena bertentangan dengan kitab umum. Akhirnya dimerdekakan. Nah, wala itu Barirah nanti seandainya dia punya harta lalu wafat dan nggak ada ahli warisnya, maka Siti Aisyah yang menerima warisan. Karena kadang-kadang budak juga setelah dia merdeka bisa apa? Bisa sukses dia, bisa punya kekayaan dia. Nah, dalam hal ini wala itu luhmatun kaluhmatin nasab. Kalau dibaca luhmatun maka dia artinya kekerabatan, karib kerabat. Tapi kalau dibaca lahmatun itu daging. Jadi kalau kita salah baca, salah arti ya. Kalau baca luhmatun itu hubungan kekerabatan. Tapi kalau baca lahmatun itu apa? Daging ya, sepotong daging. Itu lahmatun apa luhmatun? Di kitab lahmatun apa luhmatun? Tulisan luhmatun. Iya. Di kekerabatan. Kalau tulisan lahmatun itu sepotong daging artinya. Ya, jadi bahasa Arab itu begitu. Bahasa harokat aja salah apa? Salah arti. Makharijul huruf salah bisa salah arti ya. Artinya cara pengucapan kita salah bisa salah artinya. Kalau kita ajil dengan ajil, kalau ajil itu jadi apa? Segera. Tapi kalau ajil itu lambat-lambat ya. Jadi kalau ajil itu cepat, tapi kalau ajil lambat. Amil atau amalah itu perbuatan, tapi kalau amalah pakai hamzah itu artinya angan-angan, cita-cita. Ya, itu bahasa Arab tuh gitu ya. Makanya makharijul huruf harokat sangat apa kan? Sangat diperhatikan karena dia bisa apa? Bisa salah dalam pemaknaan. Nah, wala itu lohmatun kalahmatin nasab. Dia kekerabatannya ketika kerabatan nasab. Artinya berkaitan dengan harta kekayaan, la yubak. Tidak boleh diperjualbelikan, wala yuhabu, tidak boleh apa? Dihibahkan. Artinya si orang yang merdekakan tadi otomatis mendapatkan apa? Harta warisan. Nggak bisa dia dapatkan dijual, belikan gitu. Udahlah, walaknya nanti kalau itu si Fulan punya sekian, aku jual sama kamu sekarang, nanti kalau dia meninggal kamu dapat harta. Nggak bisa. Karena kan yang punya warisan nanti belum tentu banyak atau dikit kan setelah dia meninggal kan. Maka nggak bisa, atau dihibahkan nanti kalau dia meninggal kamu aja yang dapat, nggak bisa. Tetap milik dia, tapi kalau udah nanti milik dia mau kasih siapa terserah, tapi nggak bisa dia apa dioper alih tuh nggak bisa kayak kreditan kita macam sekarang gitu dioper alih gitu mungkin ada. Walau nggak bisa, artinya dia hukumnya seperti warisan, dia punya hak sudah selesai. Hukumnya apa? Kayak warisan saja. Warisan kan nggak bisa dihibahkan, nggak bisa dijual beli kan. Bisa nggak warisan dijual beli? Nggak bisa dijual beli warisan itu. Artinya misalnya nih gue ntar dapat warisan dari bapak gue ya, sekarang daripada bapak gue meninggal, mendingan terus gue jual aja nih. Sekarang lo kasih gue 10 juta. Kita kalau bapak gue ngasih warisan buat lo semua gitu. Nggak bisa. Itu namanya jual apa? Jual warisan nggak bisa. Jadi dia punya hak. Ntar dapatnya berapa, mau dikit mau banyak urusan nanti. Tapi dia nggak bisa diapain? Dioper alihkan, diwariskan. Atau diapain? Dihibahkan pada orang lain. Ya, nanti lu aja deh yang dapat warisan, nggak bisa. Kalaupun nanti dia sudah diberikan pada orang lain itu hak dia. Tapi dia secara otomatis akan dimiliki oleh orang yang berhak untuk menerima warisan. Ya hibah, walaupun macam itu ya. Mungkin sekarang udah nggak ada apa ya, udah nggak ada kasusnya, udah ya perbudakan pun tidak ada gitu istilahnya. Tuh. Oke, hadis selanjutnya. Wa an Abi Kilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaid bin Sabit Ahmad. Riwayat dari Abi Kilabah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaid bin Sabit. Orang yang paling tahu faraid itu Zaid bin Sabit. Ya, afradukum yang paling faraid, artinya yang paling tahu ilmu faraid Zaid bin Sabit. Itu sabda Rasulullah melalui Anas bin Malik. Sebenarnya kasus ini nih panjang, riwayat itu panjang. Jadi pada masa sahabat ketika terjadi perdebatan tentang harta warisan, ya perdebatan dalam pengertian ini dapat hak berapa segala macam. Nah ini siapa yang akan diambil dipegang keputusannya? Ya, siapa yang akan dijadikan hujah dalil untuk mengambil keputusan ini ketika perdebatan terjadi? Karena masing-masing punya argumentasi dan dalilnya. Nah, kemudian hadis ini diingat oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda. Sabda itu afradukum Zaid bin Sabit.
Yang paling tahu ahli waris adalah Zaid bin Sabit. Artinya pada saat itu kemudian kasus itu diputuskan oleh Zaid bin Sabit. Kenapa? Karena Zaid bin Sabit dianggap orang yang paling tahu. Nah, konteks saat ini pun begitu. Jadi kalau masalah warisan tanya kepada apa? Yang ahlinya, yang bisa ngitung, yang tahu. Jangan, kalaupun di antara kita bisa ngitung dan tahu silakan, tapi harus dipercaya. Karena kalau ngitung keluarga repot juga urusannya. Apalagi kalau dia yang ngitung apa? Juga dapat apa? Dapat bagian juga kan? Nah, ini otak-atik nih, mungkin segini. Hati-hati. Maka serahkan yang paling, nah kalau bisa yang kalau bahasa namanya yang independen ya. Yang independen yang ya dia ya mau dibayar-bayar aja, nggak apa-apa, harus dibayar. Mau nggak usah pakai persentase, bayar aja nih. Tolong nih ada 10 juta, hitung ini kata warisan punya orang tua saya. Nih ada yang siapa ahli warisnya pulang, harus sekian, tolong hitungkan nih, kasih duit. Udah itu lebih apa? Bisa kata lebih fair, lebih jujur. Tapi kalau yang hitungnya masing-masing kita gitu, kadang-kadang kok hitungan lo, hitungan gue beda ya gitu. Nah, jadi di sini kenapa kemudian Rasul mengatakan Afradukum bin Sabit ketika kasus pada sahabat, Zaid bin Sabit yang tahu, yang lebih tahu masalah faraid. Serahkan sama dia, dia ngitung. Nah, sebenarnya bukan masalah ini saja, apapun begitu, apapun harus serahkan pada apa? Pada ahlinya. Kalau sesuatu tidak diserahkan pada ahlinya, fantasi sah. Tunggu saja, Pak, kehancurannya. Ya. Jadi kalau sesuatu diserahkan bukan kepada idza usnil amru bi ghairi ahli fantasi sah. Kalau dia diserahkan bukan kepada ahlinya, maka apa? Tunggu saja kehancurannya. Apapun urusan kalau diserahkan kepada bukan ahlinya, hancur sudah. Apa saja, kasus yang kecil ataupun kasus yang besar. Maka hati-hati ketika kita apa? Menyerahkan urusan kita kepada siapa urusan kita, apa ahli atau bukan dia. Kadang-kadang ahli juga ahli-ahlian gitu. Ahli itu apa istilahnya, yang disematkan, yang digelarkan orang, ya yang ngasih juga nggak tahu gelarnya apa, nggak tahu juga keahlian apa. Pokoknya media yang memblow up, yang besarkan dia, oh ahli lah dia. Ya padahal ya nggak tahu latar belakang ahlian itu apa. Pokoknya dia dipanggil pakar segala macam. Kadang-kadang orang yang ahli beneran malah nggak mau digitukan. Ya, orang ahli beneran malah nggak mau. Kenapa? Khawatir. Kenapa khawatir? Karena takutnya lebih dibesar-besarkan dibandingkan apa keahliannya. Jadi sebenarnya ya inna wahya amin ubadihil ulama. Ya, hanya sih orang yang paling takut pada ada para ulama. Para ulama itu paling takut untuk menunjukkan atau ditunjuk orang sebagai ulama pun mereka akan takut-takut gitu. Ya kecuali memang masyarakat sudah memberikan apa? Pengakuan, rekognisi, pengakuan bahwa dia memang pakarnya, dia memang ahlinya. Silakan, nggak masalah. Kita bisa bertanggung jawab dengan itu. Karena mereka menilai bukan berdasarkan 1-2 hari, mereka sudah apa? Sudah melihat lama, ya perkembangannya, sejarahnya sudah melihat lama. Dari kecilnya akhlak bagus, nah wajarlah kalau dia kita anggap tokoh masyarakat kita gitu. Jadi nggak tiba-tiba datang langsung diangkat. Kenapa? Kata media, itu repot. Ya, jadi itu yang lebih penting. Jadi ketika urusan apapun kita serahkan bukan pada ahlinya, ya nasa itu maksudnya hari kiamat itu kehancuran ya. Urusan kita nggak akan beres. Urusan apapun kalau bukan ahlinya nggak akan beres. Maka berikan pada yang ahlinya. Nah, pada kasus faraid, maka riwayat Zaid bin Sabit dianggap yang paling kuat. Nah, oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i pun ketika terjadi perbedaan pendapat lebih memegang pendapatnya Zaid bin Sabit, karena Rasulullah sudah mengatakan dialah orang yang paling faraid, yang paling tahu tentang ilmu faraid. Serahkan sama dia. Nah, akhirnya Zaid bin Sabit lah yang menjembatani persisihan antara para sahabat ketika terjadi perbedaan pendapat tentang faraid. Tanya saya Zaid bin Sabit. Nah, kita semua apapun itu ketika terjadi permasalahan itu tanyakan kepada ahlinya. Jangan terus berdebat kita yang nggak karu-karuan, yang nggak selesai-selesai. Serahkan pada siapa yang ahli bidang ini, siapa yang ahli bidangnya. Kadang-kadang kita satu orang itu tidak, ya mungkin saja dia tahu, tapi mungkin saja dia hanya tahu pada bidangnya. Artinya mungkin tahu banyak, tapi ahlinya bidang apa gitu loh. Dia mungkin ilmunya banyak, tapi keahliannya mungkin 1 atau 2 gitu. Dia bisa ilmu sorof, bisa ilmu nahwu segala macam. Iya, tapi pakarnya bidang apa?
kepakarannya. Nah, kepakarannya itu ya akan nanti dimintai pertanggungjawaban, nanti dipertanyakan. Misalnya, oke, di ahli nahu, ahli sorb, ahli fikih, tapi kepakarannya usul fikih. Udah usul fikih itu yang akan dipegang sebagai pendapatnya. Walaupun dia tahu banyak yang lainnya. Oke, dia tahu banyak ilmu, tapi kepakarannya apa? Oh, dia kepakarannya ternyata ahlinya ahli nahu. Ya sudah, ahli nahu itu yang dipegang. Walaupun yang ilmu lain dia juga banyak. Jadi pasti satu bidang itu kepakarannya. Tapi ilmu yang terkait ya tentu saja dia nggak mungkin ilmu tahu ilmu hadis saja tapi nggak tahu ilmu nahu, nggak tahu ilmu sorof, nggak tahu ilmu, ya nggak mungkin lah. Dia pasti tahu bidang. Tapi sebagai seorang pakar, keahliannya itu pasti ada satu yang dipegangan. Artinya itulah yang nanti dia akan kuasai. Walaupun dia harus baca banyak pada bidang itu. Yang lain sebagai ilmu pendukung. Ya kayak kita lah. Ya kan kita sekolah sejak SD bahkan sampai perguruan tinggi. Kan segala ilmu dipelajarin. Ya, dari SD itu kan ya biologi, matematika, fisika, SMP pun atau sanawiyah pun begitu, aliyah pun begitu kan masih belajar, apalagi bahasa Indonesia. Sampai perguruan tinggi itu masih belajar itu bahkan 2 SKS atau 4 SKS. Itu bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia, bahasa dewek ya, bahasa sendiri. Kita belajar bahasa Indonesia, dan kadang-kadang nggak lulus gara-gara bahasa Indonesia. Atau bahasa orang pun kita belajar. Anak-anak kecil aja udah belajar bahasa Inggris ya. Maksudnya anak-anak SD sudah belajar bahasa Inggris. Bacanya aja dia belum hidup gitu. Tapi ketika dia baca bahasa Inggris maka dia bingung. Ditulisnya umbre tapi dibaca ambre, bingung dia. Tulisnya bus tapi dibacanya bas. Ya kan dia baru belajar. Bus. Pas dengan bahasa Inggris, bas. Bingung kan dia. Kan itu dia baru belajar eja, baru tahu ini A, B, U, bu. Giliran ke tengah, ketemu apa? Bahasa Inggris. Dibaca bus, salah. Bacanya bas. Umbrella, salah. Bacanya umbrella. Kan ada U-nya gitu. Nah, jadi dia kecil udah diajarin konflik yang ini sebenarnya mau baca gitu loh. Nah, kalau gitu apa? Jangan dulu kan sebenarnya dia harus ada bidang-bidang gitu kan. Ya, matematika berat betul ya. Pelajaran anak kita sekarang tuh berat betul gitu kan. Tapi sudah diajarin, SMP diajarin. Maka ketika itu nggak tahu nih anak mau jadi apa tuh nggak tahu. Pinternya apa nggak tahu. Semua dipelajarin. Sampai SMA pun semua dipelajarin. Apa sih dipelajarin? Pertanyaan, ini anak mau jadi apa nih? Akhirnya nggak jadi semuanya. Ya udah bingung semua. Matematika agak bisa. Bahasa Arab apalagi gitu. Udah, habis gimana? Ya daripada susah amat semuanya pelajaran berat ya udah main game aja di rumah lah. Ayo udah. Akhirnya apa? Akhirnya main game. Nah, akhirnya game juga jadi keahlian sekarang. Oh, ada orang yang apa keahlian main game gitu ya. Dapat duit juga dia tuh main gituan ya. Itu di ekspos jagoannya apa? Main game sehari dapat kadang-kadang sehari bisa 8 jam main game. Canggih. Dapat duit enggak? Dapat katanya. Enggak tahu cara gimana supaya dapat duit. Itu hebat juga ya macam gitu karena apa saya bisa jadi duit ya. Jadi kayak lagi kita apa saat kita membutuhkan sesuatu keputusan atau apapun itu kita harus mencari pakarnya, ahlinya di bidang apa. Nah kalau kita pada satu bidang kita nggak paham, orang mempercayakan kita boleh merekomendasikan saya nggak paham bidang ini hanya masih bulan gitu ya, nggak apa-apa. Iya, dia seorang tokoh, banyak punya ilmu. Tapi ada satu hal yang ditanyakan sama dia, tapi dia bukan kepakarannya. Saya bukan ahlinya. Saya tahu tapi bukan ahlinya. Tolong tamai sama ahlinya si Fulan. Kasih tahu dia. Ya. Itu lebih baik dibandingkan nanti dia apa? Dia berikan keputusan nanti dolun mudilur apa? Sesat menyesatkan. Akhirnya sekedar kenapa? Karena ucapan dia diapakan? Dipercaya. Karena dia seorang tokohnya dipercaya. Tapi ketika disampaikan itu salah, akhirnya menyesatkan orang lain. Itu lebih berbahaya. Dia bertanggung jawab. Lebih baiklah serahkan kepada apa? Ahlinya. Si Fulan lebih ahli, lebih tahu. Saya tahu, tapi ada yang lebih tahu. Kasih dia yang lebih tahu. Dia yang punya urusan. Nanti dialah yang sampaikan. Itu lebih baik. Maka ketika kita ingin konsultasi, musyawarah atau apapun apa, lihatlah ya. Lihatlah siapa yang patut kita jadikan panutan, siapa yang patut kita ambil pendapatnya, siapa yang patut kita ambil tausiahnya, itu harus clear, harus jelas. Karena kalau tidak, dia sudah kita percayakan, satu, kita nanti mempromosikan dia.
orang lain akan tahu. Yang kedua, akan kata-katanya apa? Dijadikan panutan, pedoman bagi orang lain. Nah, kalau dia memang betul, kalau dia salah, bukan kepakarannya, hanya tanda kutip hanya dia bicara saja gitu kan. Nah, itu ada beberapa teman melakukan, mohon maaf, penelitian gitu istilahnya. Jadi ada beberapa tokoh yang populer lah, viral populer lah di media massa, lihat segala macam, bahkan punya jadwal sendiri di televisi itu. Nah, dia meneliti tentang isi-isi materinya. Kebetulan dia prodinya hadis, bidang hadis yang dia kutip. Hadis apa yang dia kutipkan? Nah, akhirnya karena orangnya masih hidup, kemudian kita tidak boleh, orang masih hidup tidak boleh mengklaim langsung menilai ini begitu, nggak boleh. Harus ada klarifikasi di orangnya. Akhirnya coba dia kritik hadisnya, yang hadis ini ada yang sahih, ada yang segala macam. Coba samperin orang tersebut, akhirnya dapatlah berkomunikasi, tanyakan hadis yang dikutip begini. Intinya yang ngutip dia pun nggak tahu. Saya hanya ngambil nih malam ini temanya apa, udah saya cari buku-buku, ini hadis ini. Tahu nggak hadis itu sahih nggak? Enggak. Tahu nggak hadis itu dhaif? Enggak. Tahu nggak hadis itu bukan? Enggak. Kok bisa dikutip? Lah saya yang di situ kata buku ini pula ini hadis, udah ambil aja. Ini hadis sudah ambil aja. Jadi dia hanya meneliti, dia seorang tokoh sering mengutip hadis, pertanyaannya apakah dia tahu nggak tentang status hadis itu? Kesimpulannya dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia memang bukan ahli hadis, wajar. Saya bilang wajar. Jadi kesimpulan karena dia bukan ahli hadis, wajar kalau dia mengutip sesuatu ini, wajar saja, nggak jadi masalah. Tapi karena dia seorang public figure yang kata-kata yang didengarkan dikutip oleh orang, maka dia harus bertanggung jawab juga. Nah, saran kita gimana? Ya saran kita ya kalau mengutip, tolonglah kutip dari sesuatu yang sudah paten, sudah pasti kebenarannya. Misal kalau hadis sahih, udah pasti sahih dari kitab-kitab induknya. Karena ketika ditanyakan, saya nggak mengambil hadis dari kitab-kitab induk. Kenapa? Karena saya emang nggak begitu paham, nggak ngerti. Yang saya ambil ya dari buku yang dikutip orang gitu kan. Oh ini asli, ambil sini, oh dia hadisnya sini. Padahal dia pun nggak tahu apakah itu hadis atau bukan. Riwayat hadis Nabi, udah nggak tahu riwayat siapa, dari siapa, Bukharinya siapa, nggak ngerti. Nah, artinya kalau orang sudah dijadikan satu tokoh atau dijadikan public figure, maka dia harus bertanggung jawab. Ya, yang dia sampaikan itu harus bertanggung jawab kebenarannya. Kenapa? Karena orang akan memegang kata-katanya, bukan hadis atau dalilnya. Enggak. Masyarakat itu maunya instan, maunya apa? Yang sudah jadi. Apa? Boleh? Nggak boleh. Halal itu sudah, itu saja kesimpulannya. Dalilnya apa saja dia nggak mau tahu. Ya. Jadi kesimpulan yang dihasilkan dari analisis dia itu yang dipertimbangkan, bukan dalilnya. Kalau dalilnya mungkin itu kepakan orang lain lah, dalilnya salah, itu udah levelnya tinggi. Tapi kalau masyarakat, apa yang diucapkan menurut Kiai Anu itu boleh, ya sudah. Mau dalilnya apa dia nggak peduli. Menurut Kiai Anu itu halal, boleh, ya sudah. Dalilnya apa dia nggak peduli. Kenapa? Yang dipegang pendapatnya. Nah makanya Rasulullah ketika mengatakan Zaid bin Sabit orang yang paling farah, yang paling ahli dalam lain, kutiplah dari dia. Ketika kalian terjadi perbedaan pendapat, selisih pendapat, dia yang apa? Yang dianggap kepakarannya, maka dia yang apa? Yang kita kutip. Gitu ya. Jadi hati-hati nanti ya. Hati-hati. Jadi bukan hanya populer gitu kan ya, yang penting populer, tenar gitu. Kalau kita panggil, kalau tenar kan pertama bayarannya mahal, kedua ngelaku banyak denger kan gitu kan. Kalau dia panggil nggak tenar ya bayarannya pas-pasan, nggak boleh bayar nggak apa-apa, cuman banyak nggak nggak terkena itu yang datang, nggak ada yang datang mau urusan datang kan ya. Tapi kalau itu yang penting apa? Populer, tenar, tapi dia pakar nggak untuk bidang ahlinya. Yang penting mah terkenal lah dia, karena sudah di sini tampil, di sana tampil, tapi ketika kita tanyakan tentang keahliannya, nah kan kita nyari serunya ya, bukan itu ya, yang penting seru lah ya. kalau untuk kepakaran mah ngaji aja lah pada bidang-bidang gitu. Kalau untuk gini kita nyari apa, yang ini aja, yang tenar ya, bisa menyedot masa gitu. Nah, akhirnya itu teori itu digunakan pada nanti 2024 ya kan. Yang penting apa, tokoh yang bisa menarik masa, keahliannya belakangan lah itu ya. Itu bisa diapain, bisa di backup nanti ya, kasih tim ahli gitu. Yang penting dia bisa menyerap menarik masa yang bisa milih dia.
Kalau untuk nanti itunya ya mungkin dia nggak ahli, tapi bisa nanti kita dampingi dengan para ahli, para pakarnya, nah, untuk menampingi dia. Yang penting ya bisa jadi mungkin seperti itu ya, intinya nih yang penting apa, jangan menyengsarakan rakyat ya. Baik, hadis selanjutnya babul wasaya, kita sudah melingkar kepada bab tentang wasiat. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu ay yusiya fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatu indah, muttafaq alaih. Riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma haqqu imri'in, tidaklah hak seorang muslim, lahu syai'un, baginya ada sesuatu, yuridu ay yusiya fihi, yang dia ingin mewasiatkan padanya, yabitu lailataini, dia tidur 2 malam, illa wasiyatu maktubatu indah, kecuali wasiatnya tertulis di sisinya, muttafaq alaih. Kalau orang punya sesuatu pesan, yang pesan itu nantinya harus diketahui orang banyak, dan itu sesuatu yang penting dan harus diketahui karena hanya dari dia, maka tidak boleh dia tidur dalam 2 malam. Artinya itu harus apa? Tertulis supaya ahli warisnya tahu. Wasiat apa? Apa saja yang terkaitan dengan dia. Jangan wasiat utang doang, jangan, tapi wasiat yang lain juga harus tulis. Bapak punya utang sama si fulan sekian, tulisin sama fulan sekian. Kenapa? Karena nanti kalau ada komplain, ya kita kan nggak tahu kan, datang orang bapak lu punya utang, buktinya mana? Ya kan nggak bisa, kita kan kalau nanti kita terima begitu aja semuanya akan datang tiba-tiba, loh habis semua. Ya kan dia akan mengadukan punya apa? Buktinya. Nah, kadang kalau nggak punya bukti, nah ternyata bapaknya punya apa? Catatan. Iya, dia pernah berhutang di warung itu, rokok 1 bungkus 30.000. Nah, datang tukang warung, pernah gitu. Oh iya, ada catatannya. Silakan. Wasiat yang lain pun sama. Apa saja yang dia akan tulis untuk dipesan-pesankan kepada keluarga, yang misalnya ada harta yang seperti apa nanti, silakan ditulis. Kenapa? Karena tulisan itu lebih kuat nantinya dibandingkan hanya ucapan. Nah, kalau ucapan hanya orang tertentu yang bisa dengar. Nah, itu nggak boleh. Harus ada saksinya. Tapi kalau tulisan semua bisa baca. Tapi diyakini bahwa itu tulisan yang meninggal dunia. Oh iya, sudah dia pesan itu. Bagaimana? Kuat selama wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat. Karena nggak boleh kalau wasiat bentuknya maksiat. Kalau wasiat itu bentuknya maksiat, nggak boleh taati. Nah, orang sekarang sudah lebih cerdas dari itu. Suka kadang-kadang ada apanya tuh, ada apa? Pengacara itu ya, itu dia udah ditulis ya, segala macam. Nanti kalau saya meninggal nih baru diapain? Baru dibacain nih nanti. Saya meninggal baru dibacain apa isinya, ini segala macam gitu kan ya. Itu bisa ada yang nggak, silakan, nggak masalah. Atau dia nulis sendiri ya. Nanti kalau di suatu saat itu dibaca oleh ahli warisnya udah tahu. Nah, Rasulullah memerintahkan macam itu mungkin saja pada kasus-kasus tertentu itu menjadi masalah bagi masyarakat. Nah, kalau itu menjadi masalah, nggak akan selesai. Akhirnya boro-boro menyelesaikan si ahli mayitnya yang sudah meninggal dunia itu. Masalah yang ditinggalkan lebih besar. Maka apa yang harus dilakukan? Catatlah, tulis. Maktubatu indah, ditulis. Jadi kalau tidur apa? Tulis, catat itu. Ya. Jadi saya dulu punya saudara kakak ipar itu, ketika wafat itu, dia tulisan kecil ada gitu. Ya ada. Ketika nggak tahu, mungkin dia sudah punya perasaan gitu. Nggak umur panjang, saya yang di ruangan itu suruh keluar, saya dipanggil, ngomong secara pribadi, saya ngomong, dia tuh, saya pernah minjam uang sekian gitu. Saya bilang saya aja nggak ingat, tapi bilang dia pernah gitu. Saya bilang saya pernah pakai uang sekian juta, sekian pada tahun sekian. Bilang saya aja nggak ingat. Ini gimana kalau nanti harus dibayarkan? Saya bilang itu kan uang itu bukan pinjaman. Ketika waktu itu orang tua kita, bapak mertua pengen masang listrik, luar ada uangnya, sudah kita keren. Tapi bagi beliau itu utang gitu, karena kewajiban anak-anak beliau gitu. Terus mau ada bangunan ini, mau menutupi ini gitu, mesin air apa gitu kan, ya oke, ada memasang jet pump segala macam, ya kita. Tapi yang mau dicatat, saya nggak pernah menganggap itu utang, lupakan semua, saya nggak pernah menganggap itu utang. Tapi dicatat sama dia, saya takut kalau itu. Ya alhamdulillah malamnya itu, setelah itu saya pulang jam berapa, jam 9 jam 8 saya pulang gitu kan, karena udah itu. Nah itu katanya besok mau diambil tindakan atau operasi segala macam, Omat panggil, akhirnya jam 3 atau jam 4 paginya itu
dia wafat, ya udah besoknya kita akan ke rumah. Tapi malamnya itu habis isya itu atau habis maghrib isya, habis isya itu sempat panggil gitu kan. Dia ternyata dia punya dia bilang saya punya buku catatan kecil, itu catatan hutang-hutang gitu kan. Nah, karena saya sudah di situ, dia katakan langsung mau ngomong lah, ya ngomong ini gimana. Saya bilang lupakan sampai sini. Kalaupun dia nggak hutang, saya anggap lunas semuanya. Tapi saya nggak pernah menganggap hutang itu. Dari awal serahkan itu memang kita saling kerjasama, saling bantu. Walaupun beliau katakan ini kan orang tua kita gitu, kita juga kan keluarga juga. Walaupun itu mertua kita keluarga juga, kita butuh kita ambilkan. Tapi bagi dia itu hutang. Oke. Nah, yang sekarang ribet-ribet lagi. Hati-hati. Utang sekarang itu utang yang ribet-ribet. Jangan dikira namanya arisan itu bukan utang. Ya, siapa yang mau lunasin nanti? Arisan udah narik duluan, habis umurnya, masih arisannya masih 1 tahun lagi, sebulannya 1 juta. Waduh, anak-anaknya pada bingung. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Ya. Baik ya. Jadi salah satu tujuan dari pencatatan ini baik hak kita ataupun kewajiban ya.
Artinya hak kita itu ada orang berhutang pada kita, atau kewajiban kita yang harus kita bayar, atau sesuatu yang ingin kita lakukan pada keluarga. Tujuannya adalah supaya menghindari konflik setelah kita nggak ada. Ya, ini pernah terjadi kasus. Jadi dia seorang bendahara sebuah perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi itu banyak cabangnya, ada di Lampung, daerah dan banyak cabangnya. Dialah yang menghandle semua masalah keuangan. Tiba-tiba nggak panggil dadakan, lagi kunjungan ke daerah, mendadak wafat dia. Catatan itu nggak ketahuan di mana itu. Jadi yang orang sono mahasiswa sudah bilang sudah bayar sekian puluh orang, catatannya nggak ada. Yang sono udah bayar, catatannya nggak ada. Udah gitu, cara penerimaannya pun sama, nggak pakai kwitansi. Nih setoran bayaran 10 mahasiswa, ya udah mahasiswa ini berarti ini udah bayar. Udah begitu aja, nggak pakai serah terima kwitansi macam itu. Pas dia wafat, kelimpungan itu hampir di seluruh perguruan tinggi menjadi cabangnya. Nggak tahuan siapa yang belum. Akhirnya mereka mengatakan, ya mau jadi gimana? Ya saya ditanya, ya saya bilang, ya sudah akui saja. Saya sudah 10 mahasiswa sudah bayar. Ya udah 10. Ini berapa? 20. Udah. Buktinya nggak ada, ya nggak ada. Saling percaya aja. Mau ditagih ulang gimana nagihnya gitu kan. Nah itu karena apa? Tidak ada catatan gitu. Apalagi nomor sekarang ya. Mungkin sekarang lebih canggih lagi, catatan semua ada gitu ya. Jangan sekarang ada jejak digital. Bisa dibuka di mana-mana. Tapi yang jelas tujuannya apa? Supaya kita tidak menimbulkan masalah kepada keluarga atau orang lain setelah kita ngerti yang paling penting ya Pak, kita mudahkan urusan orang. Semua qala wan Sa'd bin Abi Waqqas wa huwa alam islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya ma'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal الحمد ولك الشكر كما يمن كريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نور انوار والسر اسرار والطريق الاخيار مفتاح باب اليسر سيدنا محمد مختار ولا تحار واسم اخير عدد نعم الله ونفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال ان رزقنا علما نافعا وفهما زكيا عملا قبلا قلبا منورا ولسانا ذاكرا خلقا حسنا جميلا وذكرا كثيرا واسعا حلالا طيبا باركا فيه أولادا صالحا فقيها عريفا أديبا عالما توفيقا حسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من تفرقنا وثبت قلوبنا على محبة رسول الله واستعمل سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله واسترنا في زمن جوائز نسألك حبك حب ما أحبك حب ما يقرب إلى حبك حب إلينا من البعيد الزمان. يا شافي الأمراض اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر فإنك قلت وقول حق وإذا مرضت فهو يشفي. اشفي أمراضنا يوم اشفي أمراضنا وجميع أهل بيتنا إخواننا أخواتنا أقرباء مسلمين مسلمين مع الأخير اللهم شفاء عاجلا وإياهم صحة والسلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا كريم.